Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Niadinsya, NIM 2002 10 30 30 43 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum dari geografi tanah. Di antaranya pengambilan sampel tanah, mengidentifikasi warna tanah, mengidentifikasi tekstur tanah, dan yang terakhir mengidentifikasi struktur tanah. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam pengambilan sampel tanah. Yang pertama, pipa berdiameter 7,5 cm. Kemudian ada cetok dalam mengambil sampel tanah agregat. Lalu ada pisau. Kemudian plastik sebagai wadah tanah terganggu dan agregat utuh. Kemudian ada palu untuk memudahkan pipa masuk ke dalam tanah. Lalu ada plastik untuk menutup pipa bagian atas dan bawah. Berikut pengambilan tanah yang pertama, yaitu pengambilan sampel tanah agregat utuh. Yang pertama, gali tanah hingga kedalaman 0 sampai dengan 20 cm menggunakan cetok. Lalu ambil contoh tanah yang masih berbentuk gumpalan-gumpalan. Seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam kantong plastik. Yang kedua yaitu pengambilan sampel tanah utuh. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasah. Lalu, gali tanah hingga kedalaman 5 sampai 10 cm. Ratakan permukaan tanah menggunakan cetok. Lalu letakkan pipa secara tegak lurus di atas permukaan tanah. Kemudian pukul-pukul pipa hingga bagian pipa masuk ke dalam tanah. Sekiranya pipa masuk ke dalam tanah dengan kedalaman yang diinginkan, kemudian gali pipa menggunakan cetok. Saat menggali, ujung cetok harus lebih dalam dari ujung pipa agar tanah di bawah pipa ikut terangkat. Iris kelebihan tanah bagian atas terlebih dahulu, kemudian tutup bagian permukaan menggunakan plastik. Setelah itu, tali hingga dipastikan plastik tidak lepas dari pipa. Dan yang terakhir yaitu pengambilan sampel tanah terganggu. Sampel ini cukup diambil dari sisa atau renggahan dari pengambilan tanah utuh. Kemudian tidak lupa untuk mencatat langkah-langkah tadi yang telah dilakukan.
Demikian video observasi pengambilan sampel tanah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kerja yang pertama, siapkan sampel tanah terganggu pada wadah. Kemudian, ambil sedikit sampel tanah, keluarkan dari wadah. Tuang air secukupnya. Ratakan permukaan tanah yang sudah dituang air. Setelah itu, tentukan warna tanah yang sesuai dengan Muncul Soil Color. Kemudian, apabila sudah ditentukan dengan warna yang sesuai dengan Muncul Soil Color, lihat diagram dan identifikasilah warna pada Muncul Soil Color diagram. Pada praktikum warna tanah menghasilkan warna merah kehitaman, yang artinya tanah tersebut mengandung bahan organik selain unsur besi. Hasil dari praktikum warna tanah sesuai dengan Muncul Soil Color, yaitu tanah berwarna 10 YR 2/2, yang berarti bahwa warna tanah punya nilai W 10 YR, value 2,2. Dapat disimpulkan yaitu secara keseluruhan disebut berwarna merah kehitaman. Warna merah kehitaman termasuk ke dalam warna gelap. Langkah kerja yang pertama, letakkan tanah pada baskom dan berikan air secukupnya. Ambil tanah sekepalan tangan, tekan-tekan dan uleni hingga tanah dapat dibentuk. Bentuk bulat atau bola pada tanah. Apabila tanah dapat membentuk bola, maka tanah itu adalah pasir. Namun apabila tidak dapat membentuk bola, maka termasuk tekstur yang lain. Kemudian tekan-tekan dengan ibu jari dan jari telunjuk hingga membentuk pita yang memiliki ketebalan yang sama. Apabila contoh tanah tidak dapat membentuk pita, maka tanah itu adalah pasir geluhan. Namun apabila dapat membentuk pita, maka termasuk tekstur yang lain. Kemudian, ukur panjang pita yang dapat dibentuk. Langkah selanjutnya yaitu merasakan tingkat tanah. Caranya dengan ambil sedikit sampel dan beri air lebih banyak, kemudian haluskan dengan tangan telunjuk. Apakah tekstur rasanya halus seperti tepung? Hasil dari praktikum tekstur tanah ditemukan hasil sebagai berikut. Tanah yang diidentifikasi adalah tanah geluhan, karena tanahnya dapat membentuk bola, tetapi ia tidak dapat membentuk pita yang panjang. Apabila dibentuk pita hanya memiliki panjang kurang dari 2,5 cm. Apabila diajarkan dengan air, tanah ini memiliki tekstur yang lembut, tetapi terdapat seperti kerikil-kerikil kecil. Tanah ini mengandung kerikil-kerikil kecil, namun apabila hanya dilihat, tanah ini akan tampak halus, tetapi setelah dirasakan dengan tangan, ternyata mengandung kerikil. Tanah semacam ini dianggap ideal bagi bercocok tanam, karena memiliki cukup hara dan humus daripada tanah pasiran. Langkah kerja yang pertama yaitu ambil satu tanah agregat,
Kemudian ukur menggunakan penggaris dan catat hasil ukuran. Pada tahap menentukan derajat atau kemantapan struktur tanah, kita menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk merasakan kemantapan tanah. Tekan tanah agregat menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis tanah, termasuk dalam tanah agregat, lemah, atau kuat. Tanah agregat yang saya identifikasi memiliki panjang 3 cm. Berarti tanah ini termasuk ke dalam ukuran kelas struktur sangat halus. Sedangkan untuk kemantapan struktur, saat tanah ini ditekan, susah untuk hancur. Termasuk dalam kategori struktur sedang, karena masih dapat hancur namun agregatnya sudah jelas terbentuk.